Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penggerak locomotion system dari robot. Di sini perkenalkan, nama saya Aris Irawan dengan NPM 1913-025-09 dari Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan Pendidikan. Oke, di sini apa aja sih sistem penggerak dalam sebuah robot? Yang pertama, sistem transmisi. Nah, untuk sistem transmisi itu sendiri dibagi menjadi dua klasifikasi sistem transmisi. Yang pertama, transmisi daya dengan gesekan dan transmisi dengan gerigi. Robot manipulator. Nah, untuk manipulator atau robot manipulator pada robot industri merupakan sebuah rangkaian benda kaku yang terbuka terdiri dari sendi yang terhubung dengan link. Pada manipulator terdiri sendi joint yang merupakan tempat sambungan lengan yang melakukan putaran atau gerakan. Secara umum, jenis sendi yang digunakan pada manipulator adalah sendi putar revolve joint. Sendi putar sering digunakan sebagai pinggang waist, bahu, dan siku, dan pergerakan sendi putar akan menghasilkan satu derajat kebebasan. Jadi ini adalah sebuah gambar yang terkait sistem penggerak robot. Yang kedua, robot bergerak. Robot bergerak ini ada dua macam. Yang pertama ini ada roda, robot beroda, dan ini adalah robot yang ada kakinya. Tuh, roda merupakan teknik tertua, paling mudah, paling efisien untuk menggerakkan robot melintasi permukaan datar. Nah, ini adalah roda. Mohon maaf, tadi ini adalah semua roda. Robot yang beroda ini ada lingkaran kan. Roda ada dua macam. Ini beroda yang ada geriginya, dan ini ada roda yang halus tidak ada geriginya. Roda seringkali dipilih karena memberikan traction yang bagus, mudah diperoleh dan dipakai, dan juga mudah untuk memasangnya pada robot. Traksinya merupakan variabel dari material roda dan permukaan yang dilintasi oleh roda. Material roda yang lebih lembut memiliki koefisien traction yang besar, dan koefisien traction yang besar ini memberi gesekannya yang besar pula, dan memperbesar daya yang dibutuhkan untuk menggerak motor. Jumlah roda yang digunakan pada robot beragam dan dipilih sesuai si pembuat robot. Oke, ini salah satu contohnya. Ini adalah robot yang berkaki plus ada tangannya plus ada kepalanya atau lengkap. Ini disebut dengan Asimo atau Honda ya. Maksudnya salah satu contoh. Robot berkaki sangat mudah beradaptasi dengan manusia. Semua itu didapat dari penelitian dilakukan dengan menerima guide dari berbagai makhluk hidup termasuk juga manusia. Langsung saja, bidarisme adalah sebuah paham di mana organisme bergerak dengan dua buah tungkai atau alat penggerak kaki. Oke, kita bisa lihat sama-sama. Langsung slide selanjutnya. Robot aerial dan underwater. Nah, ini adalah underwater. Robot yang bergerak di air, dan ini aerial yang bergerak di udara. Jadi ini adalah robot air, robot udara. Robot air yang biasanya robot ini digunakan untuk kalau kepentingan penerbangan itu biasanya dia mencari black box ataupun mencari sinyal yang terkait kehilangan pesawat. Jadi kalau ketika pesawat jatuh di dalam permukaan air, maka robot pendeteksi maka akan bergerak gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh robot air yang bisa digunakan untuk mendeteksi apabila terjadi kehilangan kontak di permukaan air. Nah, kemudian ini adalah robot di udara ataupun robot terbang yang biasa kita sering sebut dengan drone. Itu adalah salah satu contohnya. Drone bisa kita gunakan untuk kamera gitu ya, kamera dari atas, sehingga cara untuk robot ini terbang yaitu menggunakan piring-piring dari seperti pesawat gitu. Robot aktuator dan transmisi. Nah, ini adalah robot
Aktuator yaitu alat mekanis yang mengubah tenaga listrik maupun fluida menjadi kuantitas lain seperti kecepatan dan pergerakan elektromagnetik sehingga mampu menghasilkan energi kinetik. Biasanya aktuator diaktifkan oleh lengan mekanik yang digunakan oleh motor listrik. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kita lihat gambarnya. Ini adaptor putar, motor, silinder. Ini adalah salah satu benda yang digunakan untuk aktuator. Nah, ini adalah salah satu robot yang terkait sistem transmisi. Itu adalah sebuah sistem transmisi yang menggunakan dua rangkaian roda gigi yang kita lihat tadi. Ada sistem roda gigi. Sistem ini menggunakan dua buah kopling yang suatu berukuran lebih besar mengatur roda gigi ganjil, dengan kopling lainnya berukuran lebih kecil mengatur roda gigi genap. Ini adalah sesuatu yang dapat kita lihat bersama-sama. Ini adalah roda yang menggerakkan robot tersebut ketika jalan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.